Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Raf, Hai, sibuk? ya lumayan. Saya sedang bikin konsep untuk pemasaran produk-produk dari kantor kita. Sekarang berhenti kerja dulu dong. Kenapa? Ada apa sih? Sekarang lepas baju kamu. Kamu apa-apaan sih, Ndak? Jangan banyak tanya. Ini perintah bos. Kamu memang bos saya, Amanda. Tapi tidak semua perintah bos harus turuti. Apalagi sebuah perintah yang tidak senonoh seperti ini. Ternyata kamu selain anak mama, kamu juga pemarah ya, Raf? Saya bukannya pemarah, tapi semua omongan kamu... Ya, oke. Saya juga nggak minta yang macam-macam. Aku cuma mau kamu coba baju dan jas ini. Nih. Tadi waktu saya jalan-jalan ke toko, saya ingat kamu. Baju-baju kamu kan lusuh kalau pergi ke kantor. Dan menurut saya, nggak pantas untuk seorang manajer marketing yang banyak berurusan dengan pihak luar. Jadinya saya beliin ini. Coba deh. Kok bengong? Cepet, coba. Kamu terlalu berlebihan, Amanda. Udah, jangan banyak tanya lagi. Coba aja. Kok bengong? Udah cepet. Saya ganti. Non, hati saya sangat hancur, Non. Ketika Pak Samsul bilang rumah ini mau dijual sama orang lain. Padahal saya sempat dengar, Non, waktu Pak Samsul ngomong dengan Pak Rasid, dia tidak akan menjual rumah ini sama orang lain sampai Pak Rasid bisa menebusnya kembali. Apalagi kalau rumah ini sampai dirubuhin, Non. Bagaimana dengan Bu Aminah, Non? Ibu sangat sayang dengan rumah ini, Non. Ih, dasar lintah darat. Kejam amat tuh orang ya. Dok, Riz, kalau dia ada di sini nih, udah kesiram pakai air tembakau. Apa hubungannya sama air tembakau? Ya ada dong, Dok. Kan Lintah itu takut sama tembakau. Itu sih lintah sawah, ini lintah darat. Lu kasih air tembakau malah disedot. Mbak Munah, Bu Aminah tahu kalau rumah ini disita? Nggak tahu, Non. Pak Rasid dan Mas Rafli pernah pesan pada kami supaya ibu jangan sampai dengar, Non. Non, hubungin Pak Rasid, Non, supaya Pak Rasid bertindak agar rumah ini jangan sampai dijual ke orang lain, Non. Pak Rashid dan yang lainnya tidak perlu tahu, Mbak Munah, karena mereka sudah punya banyak masalah. Jadi bagaimana dengan rumah ini, Non? Biar saya yang menangani sendiri. Maksud Non Tarisa, Mbak Munah punya alamatnya Pak Samsul? saya nggak tahu, Non. Tapi waktu itu Pak Samsul pernah ngasih kartu nama sama saya. Katanya kalau ada apa-apa saya suruh hubungin dia. Mana bisa saya lihat? Lu menunggu dia, Riz? Iya. Terus dia mau ngapain? Kita lihat aja nanti. Kalau perlu seperti yang lu bilang, kita siram aja dia pakai air tembakau. Ini, Non. Mbak Munah, tolong ya, ingat pesan saya. Jangan bilang sama Pak Rashid dan keluarganya, ya. Biar kalau saya selesai menangani masalah ini, baru saya bilang sama mereka ya. Biar mereka tenang ya, Mbak Munah ya. Terima kasih ya, Non. Juga tenang. Sabar ya Mbak Munah ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Dan ibu juga cepat sembuh.
Ternyata benar dugaan saya. Kamu semakin tampan dengan baju dan jas ini, Raf. Nah, gini dong. Ini baru seorang manajer marketing. Tampan, alim, cool. Ya udah. Sekarang saya balik kerja lagi, ya. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik-baik. Ya, iya. Ibu, sekarang kita mau latihan. Ibu mau ya? Ya, kita akan latihan bahu dan tangan Ibu supaya nanti bisa belajar menulis lagi, bisa komunikasi. Ya, mau kan Bu ya? Iya. Coba sekarang Ibu rileks dulu, tenangkan pikirannya. Tarik nafas dalam-dalam. Coba tarik nafas. Tiup pelan-pelan. Iya. Kemudian. Bang, kita tunggunya di luar aja yuk. Ya, sekarang kita konsentrasi latihan ya. Iya. Iya, mari silakan. Bu, saya sama Dewi nunggu di luar ya. Ibu latihan terus ya. Mari Bu. Mari silakan. Ya, Bu ya. Ya. Kita mulai ya Bu ya. Coba tangannya pegang ini. Ya. Tangan yang kiri Ibu pegang ke sini. Iya. Gerakannya sekarang ini ditarik ke bawah pelan-pelan. Ibu, sekarang kita latihan untuk ini coba diputar. Diputar. Bagus sekali. Ya, masih ada putranya yang lain lagi, Ibu. Namanya susah ya, Bu ya? Aduh, tapi bisa. Bagus. Coba yang lain lagi, coba. Nah, angkat lagi. Saya hanya seorang bisnismen, Bu Tarisa. Jadi, kalau terlalu lama uang saya tidak berputar, saya rugi. Makanya, saya akan menjual rumah itu. Pak Samsul kan sudah punya perjanjian sama Pak Rashid untuk memberi kesempatan Pak Rashid untuk menebus rumah itu, ya kan? Memang, kalau dia mau menebus rumah itu silakan. Tapi, apa dia punya uang sekarang? Aduh, Bapak ini benar-benar kejam ya. Saya kasih pelajaran gratis kamu ya. Yang namanya bisnismen itu memang harus kejam. Kalau tidak, kita akan mati dimakan orang lain. Camkan itu. Gini deh Pak, seandainya ya saya mau menebus utangnya Pak Rashid, berapa harus saya bayar? Pembeli saya tadi siang menawar 500 juta. Mahal amat 500 juta? Pak, setahu saya utang Pak Rashid sama Bapak itu cuma 250 juta. Plus bunganya kalau harus dibayar cash karena pinjamannya juga baru beberapa minggu, ya paling sekitar berapa ya? 270 jutaan. Nggak ada 500 juta. Itu kalau Pak Rashid yang membayar rumah itu. Lah, apa bedanya sama saya, Pak? Saya ini kan istrinya Pak Rafli, adiknya Pak Rashid, jadi otomatis saya juga pemilik rumah itu. Iya Pak, dia juga masih keluarganya. Oke deh Pak, gini, saya tidak mau berdebat, saya tahu itu akan merugikan Bapak, merugikan kita semua, kita ambil jalan tengahnya ya Pak ya. Saya akan menebus rumah itu 300 juta rupiah. Rugi dong saya. Lah, ruginya di mana Pak? Ya rumah itu sudah ditawar 500 juta, Non. Pak, pembeli juga tidak akan membeli rumah itu kalau Pak Rashid sendiri belum menandatangani surat perjanjian rumah itu, Pak. Biar bagaimanapun rumah itu masih atas nama Pak Rashid. Jadi Bapak nggak bisa dong jual sembarangan. Harus ada izin Pak Rashid. Ya pokoknya terserah Bapak lah gimana baiknya. Oke, kita deal 400 juta. Jangan masih. Enggak, 300 juta rupiah. 350 juta. $325 juta rupiah, titik. Oke, saya akan pikirkan. Nanti saya akan menghubungi Non. Loh, kok Bapak pikirkan sih kenapa nggak diputuskan aja Pak? Kayak gila ya, botak-botak belis juga.
Apa memang untuk memulai usaha kita kembali, kita butuh uang 100 juta untuk modalnya, Bang? Ya, kalau memang kita mau mensuplai barang ke beberapa perusahaan, 100 juta itu ya mutlak untuk modal awal, Wi. Kalau kita mulai dari bawah lagi, dari yang kecil-kecilan? Iya, itu juga perlu modal. Untuk ibu di rumah sakit saja kita sudah tidak punya uang. Bagaimana kalau kita jual perhiasan saya? Kan selama ini perhiasan yang abang berikan ke saya simpan. Kalau kita jual, kita bisa mendapatkan uang 25 juta. Kamu rela? Ya? Terima kasih, Wi. Kamu memang istri yang baik. Terima kasih. Bagaimana, Bu? Sudah selesai untuk hari ini. Bagaimana perkembangan ibu saya? Bagus. Menurut evaluasi yang kami lakukan, tangan Ibu Aminah sudah mulai bisa latihan bergerak dan belajar menulis. Ini hasilnya. Alhamdulillah, berarti ibu saya sudah bisa berkomunikasi dengan tulisan, Bu. Ya. Lalu bagaimana dengan bagian anggota tubuh yang lain? Kalau dilatih terus tentu akan menjadi lebih baik. Untuk itu kami sarankan sering-sering dibawa ke fisioterapi. Tapi Bu, saya khawatir kalau ibu saya itu sering kemari, dia itu nanti akan capek. Bapak nggak usah khawatir, kami menyediakan petugas yang akan melayani di rumah Bapak Ibu. Saya pikir itu lebih baik, Bang. Iya. Kalau Bapak Ibu bersedia, Bapak Ibu bisa mendaftar ke bagian administrasi. Kami akan mengirimkan petugas yang melayani di rumah seminggu 2 kali. Terima kasih ya, Bu. Kami permisi dulu. Mari silakan sama-sama. Maaf, Pak. Menurut kami, Ibu perlu dorongan moral. Karena kelihatannya ada beban yang tidak terungkapkan. Sehingga semangat juang beliau menurun. Kalau diberi semangat tiap hari, beliau akan lebih mandiri dan bersemangat. Terima kasih, Bu. Saya akan perhatikan. Ya, Mari, mari Bu. silakan. Kamu Ke rumah Mbak Lina untuk membujuk dia. emangnya mbakmu kenapa? Mbak Lina sama Mas Jeki berantem, terus kabur dari rumah. Ada-ada aja. Ben, kamu mau kemana? Saya mau nganter Rafika ke rumah kakaknya. Gak bisa. Kamu harus nganter saya ke rumah teman saya. Lu juga nggak tahu diri ya? Udah gue bilang lu jangan coba-coba ngerebut dia. Tapi lu malah cari kesempatan. Lisa, saya nggak pernah punya masalah sama kamu. Kenapa kamu selalu nyerang-nyerang saya sih? Siapa bilang kita nggak ada masalah? Beno itu pacar gua. Dan lu selalu mengganggu dan merebut dia. Saya nggak pernah ngerebut Beno dari kamu. Sejak di Surabaya kita udah pacaran kan? Oh ya? Beno nggak pernah ngomong kayak gitu. Malah dia bilang lu yang coba-coba nguber dia. Makanya dia mau ngelayanin lu. Gatel lu. Kamu kelewatan, Lis. Kelewatan gimana? Wajar kan kalau saya melindungi apa yang saya miliki? Ya, tapi kan jangan dengan cara seperti itu dong. Oh, ya? Baik. Kalau kamu nggak suka dengan cara saya juga tidak suka dengan cara kamu menyutradari saya. Lis. Lisa. Lis. Lisa. Brengsek.
Vika. Vika. Vika, tunggu, Vik. Tunggu. Vika. Vika, saya kan udah jelasin sama kamu tentang Lisa. Jadi tolong kamu jangan dengerin omongan dia. Saya tadinya mau berbuat seperti itu, tapi saya nggak menyangka kalau kamu menyangkal hubungan kita. Dengan teganya kamu mengatakan saya yang mengejar-ngejar kamu, sehingga dia bisa mengatakan saya perempuan gatal yang suka ngerebut cowok orang, tahu? Vika, tolong pahami saya, Vik. Posisi saya serba sulit. Oke, kalau posisi kamu serba sulit, saya akan mempermudah. Kita putus. Vika, Vik. Gimana, Ben? Kamu mau terus mengejar dia? Atau kamu ikut saya? Ini, Pak. Berapa? 5 juta untuk keperluan Papa dan Mama sebulan. 5 juta untuk sebulan. Mano cukup, Rita. Kita ini banyak keperluan. Belum bayar kontrak rumah. Belum bayar utang Papa. Mano cukup. Iya kan, Rit. Sekarang semuanya sudah serba mahal. Nanti saya kirim lagi. Mesti. Temi itu orang kaya. Dia ngasih kita 15 juta sebulan. Tidak ada arti apa-apa. Lalu mano? Mobil mano? Mas Temi akan pikirkan untuk beli mobil baru. Nah macam itu. Tapi sampai sekarang mobilnya belum nyampe-nyampe. Apa masih di Bulan? Apa di Kutub Utara? Saya nggak tahu pasti, Pak. Nanti saya tanyain lagi. Bilang secepatnya. Papa perlu mobil. Papa perlu mobil. Papa perlu mobil. Saya akan usahakan. Terus, kamu sudah dibeliin perhiasan belum? Belum. Minta. Kamu harus jadi ratu di rumah itu. Kamu harus menguasai semuanya. Dan kamu jangan mau kalah dengan anak-anaknya. Betul. Buang semua pernak-pernik yang pernah menjadi milik istrinya Temi. Biar dia tidak ingat lagi sama istrinya. Gimana bisa, Ma? Anak-anaknya ngelawan semua. Mama kan sudah bilang, kamu harus lebih keras. Kamu harus mengalahkan mereka. Saya nggak enak sama Mbak Retno. Kenapa nggak enak? Dia kan numpang. Kalau dia selalu membela anak-anak, lawan. Jika perlu, usir. Ya, usir bayi istri Retno itu. Saya nggak bisa begitu dong, Ma. Dia kan teman Mama juga. Memang, tapi kalau dia selalu ikut campur urusan rumah tangga kamu, itu bukan hak dia. Kalau tidak, kamu akan selalu berada di bawah bayang-bayang mereka. Mulai saat ini, kamu harus unjuk gigi. Lawan. Kalau ada apa-apa, adu papa kau. Jangan takut. Jangan takut sama suami. Jangan galak dijajah laki. Ya? Begitu. Buat apa kamu duit? Ah. Yang bayar utang siapa? Aku. Bayar kontrak rumah siapa? Aku. Perhatikan itu, Rita. Jangan takut. Hah? 5 juta lagi. Jangan lagi 5 juta. 15 juta. 5 juta cukup apa? Bulan depan 5 juta, Papa lempar ke got. Asal tahu baik. Papa kalau marah, lain. Mamaku sudah tahu tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang ajar kalian. Selama ini saya udah cukup sabar menghadapi kalian. Tapi kalian makin kebanyakan dan selalu menentang saya. Ayo, sekarang semuanya masuk ke gudang. Dia juga. Ayo, dia juga ikut. Ayo.
ini tanpa seizin saya. Ternyata memang harus begini. Rasanya saya mulai lega sekarang. Rupanya kekuasaan itu harus ditunjukkan lewat kekerasan. Baik, mulai hari ini tidak akan saya biarkan siapapun menentang di rumah ini. Dan saya akan taklukkan mereka semua. Siapa? Mbak Rit. Ada apa, Mbak? Rit, bukannya Mbak ingin ikut campur urusan kalian. Mbak hanya ingin menyadarin kamu kalau anak-anak itu ketakutan kamu kurung dalam gudang, terutama Tia. Biar. Itu hukuman untuk mereka supaya mereka kapok. Karena kalau tidak, mereka akan terus melecehkan saya. Dan saya juga akan mengingatkan kepada Mbak. Mulai hari ini, yang berkuasa di rumah ini adalah saya. Jadi apapun yang Mbak lakukan, harus seizin saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah berbuka, Raf? Sudah. Udah makan belum? Baru minum ya? Wah, kebetulan dong kalau gitu saya bawa berkah buat kamu. Karena saya beliin kamu kue. Saya jadi ngerepotin terus nih. Oke, jangan banyak basa-basi kamu nih. Nih. Enak. Terima kasih. Gimana dengan konsep marketing kita? Sudah saya selesaikan dan rencananya selainnya akan saya berikan kepada kamu. Jangan malam ini deh. Karena malam ini Papa mau ngajak kita makan malam. Oke? Tapi saya sholat maghrib dulu ya, soalnya bentar lagi maghribnya sudah mau habis. Kamu sholat juga kan? Jadi kamu mau menebus rumah itu dari tangan rentenir? Ya. Emangnya kenapa? Tujuan kamu apa? Mereka saja tidak peduli sama kamu, kenapa kamu harus peduli sama mereka? Ma, rumah itu adalah tempat tersayang Bu Aminah. Dan Tarisa tidak akan rela membiarkan Bu Aminah bersedih karena harus kehilangan tempat kesayangannya. Mungkin hubungan Tarisa sama Rafli akan hancur. Tapi Tarisa tidak akan membiarkan tali kasih Bu Aminah sama Tarisa hancur hanya gara-gara itu. Karena Tarisa sangat sayang sama Bu Aminah. Dan Mama Papa gak usah khawatir. Tarisa gak akan ngerepotin Mama Papa. Tarisa akan menggunakan tabungan sendiri untuk menebus rumah itu. Papa bangga dengan sikap kamu, Tarisa. Terima kasih ya, Pak. Udah, Tarisa mau sholat maghrib dulu ya. Oh, Mama Papa kapan mau sholat? Mau puasa? Papa ini gimana sih? Kok malah mendukung rencana Tarisa? Belakangan ini Papa banyak merenung. Ternyata kita sudah banyak melakukan kesalahan dalam mendidik Tarisa sejak kecil. Kita terlalu mengagungkan keduniawian tanpa mendidik dia dalam moral dan agama. Sampai dia menjadi pribadi yang sangat egois. Beruntung dia kenal dengan Rafli dan keluarganya. Hingga dia mengenal agama dan kemanusiaan yang membuat dia menjadi pribadi yang sangat kuat. Itulah kenapa Papa selalu mendukung dia. Karena Papa merasa apa yang diambil itu berdasarkan nurani yang tulus dan bukan berdasarkan sikap pamrih atau niat tertentu. Jadi malah kita harus bangga dengan sikapnya, Ma.
Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah kami dari semua godaan syaitan yang terkutuk, ya Allah. Amin. Limpahkanlah kami karunia dan rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Limpahkanlah kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Amin. Agar kami dapat menjalankan kehidupan ini lebih baik di hari esok, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah semua permohonan kami ini, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan, lindungilah suamiku ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jagalah dirinya dan mudahkanlah setiap langkahnya, serta jauhkanlah dia dari segala cobaan dan rintangan. Allah, aku juga memohon padamu, bukakanlah mata hati kedua orang tuaku agar mereka bisa menjadi hamba-Mu yang soleh. Allah, sembuhkanlah ibu mertuaku agar beliau bisa sehat seperti sedia kala, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu nggak jadi pergi ke rumah Mbak Lina? Enggak, Mas. Maafin saya. Kamu tahu nggak? Masalah yang saya hadapin ini sangat genting, makanya saya minta tolong sama kamu. Kenapa kamu nggak jadi pergi? Hah? Kenapa? Pasti gara-gara kamu sibuk pacaran sama si Beno itu, iya kan? Justru saya lagi ada masalah, Mas, dengan dia. Saya nggak konsentrasi untuk rumah Mbak Lina. Saya khawatir kok keadaan saya begini. Bukan masalahnya selesai, malah semakin ruwet. Bener-bener nggak bisa diandalin. Saya akui saya memang salah, Mas. Tapi tolong dong ngerti persoalan saya juga. Masalah saya jauh lebih besar daripada masalah cinta monyet kamu. Kalau Mas Jeki merasa persoalan Mas Jeki itu lebih besar, kenapa nggak selesaiin sendiri? Kenapa mesti bawa-bawa saya? Saya bawa kamu karena tadi pagi kamu nyanggupin untuk bantu saya. Kalau tadi pagi kamu nggak nyanggupin, saya nggak bakal bawa kamu. Saya bakal minta tolong sama orang lain. Kenapa nggak suruh orang lain?
masalah yang benar-benar bikin saya nggak bisa konsentrasi. Jadi benar, Bu Aminah ada kemungkinan untuk bicara kembali? Iya. Asal rajin terapi. Sekarang pun sebenarnya dia bisa bicara melalui tulisan. Saya nggak yakin sebab dia itu pemalas kok. Pasti dia juga malas untuk ikut terapi. Bahkan saya curiga dia itu sebenarnya sudah nggak apa-apa. Cuma karena pengen dimanja aja jadi merasa sakit terus. Tante jangan bicara begitu. Ibu kan kakak ipar tante. Justru karena dia itu kakak ipar tante. Makanya tante itu tahu persis siapa dia yang sebenarnya. Tadi kamu kan bilang, Wi. Dia itu sebenarnya sudah bisa menulis. Tapi selama ini dia pura-pura nggak bisa. Ya kan? Nah, apalagi tujuannya? Kalau bukan dia itu minta dimanjain dan diperhatiin. Jadi percuma saja kamu mengeluarkan uang banyak untuk terapi dia. Diamin aja, Wi. Ya kan, Bu? Tapi hasil pemeriksaan rumah sakit benar-benar menyatakan bahwa ibu sakit, Tante. Bisa saja rumah sakit itu bohong karena mereka pengen laku, Wi. Biaya sekali terapi itu berapa, Wi? 200.000. Mahal ya? Berapa kali terapi sih sampai Kak Minah itu bisa sembuh? Ya, saya kurang tahu, Tante. Mungkin sekitar 10. Mungkin bisa lebih kan? Ya mungkin. Nah, coba kamu hitung, Wi. 10 kali terapi saja dikali 200.000 sudah 2 juta. Apalagi puluhan kali. Mau habis berapa banyak uang kamu untuk mengobati Kak Aminah itu? Hah? Mau berapa banyak? Banyak sekali kan, Bu ya? Iya, saya setuju. Ini cuma sekadar saran, Wi. Daripada kamu membuang uang untuk mengobati Kak Aminah, mendingan kamu manfaatkan uang itu untuk modal usaha Rasid. Rasid kan sekarang perlu uang daripada minjam. Lagi pula Kak Aminah itu kan sudah tua, sudah nggak perlu diobati lagi, pasti mati. Percaya deh sama Tante, Wi. Ya kan, Bu? Betul itu, Wi. Nggak salah Tante mau bilang. Tidak, Tante. Saya akan terus mengobati Bu Aminah sampai beliau sembuh. Karena saya berutang budi padanya. Dulu, waktu saya sakit, beliau selalu membesarkan hati dan mendorong semangat saya untuk sembuh. Walaupun setiap hari saya caci maki, tapi dia tidak pernah dendam. Dia selalu berusaha untuk mendoakan saya. Jadi sekarang saatnya lah saya untuk membalas budinya. Apapun yang Tante katakan tentang ibu tidak akan mempengaruhi pikiran saya. Paham, Tante? Saya heran, Bu. Racun apa sih yang dikasih Kak Aminah sama Dewi itu sampai dia ngebelain kayak gitu banget? Bu, hati-hati Bu sama dia. Dewi itu lebih membela mertuanya daripada ibu sendiri, ibu kandungnya. Iya. Ralf, kamu tahu apa yang terjadi terhadap Amanda sejak dia mengenal kamu? Papa, Dia berbinar-binar setiap hari. Baru belakangan ini saya lihat baca seperti itu. Luar biasa, ajaib. Sebenarnya kamu kenapa sih dia sampai bisa begitu? Bukannya selama ini memang Amanda wajahnya selalu berbinar-binar, Pak? Ya memang. Tapi sekarang cahaya di wajahnya lain. Berbeda. Dan semangat kerja pun drastis meningkat. Kalau dulu sebelum kamu datang, jam 11 paling pagi dia ada di kantor. Tapi sekarang, jam 8 sudah berangkat dari rumah. Papa, malu dong. Kenapa mesti malu? Sikap malu yang tidak pada tempatnya sering menjadi sesuatu yang menghalangi sebuah gagasan. Bukan begitu? Iya, Pak. Nah, tuh dengar. Nah, Raf, sekarang saya mau tanya.
apakah kamu juga malu untuk mengakui perasaan kamu tentang wanita? Kalau kamu memang mencintai wanita itu. Buat saya, walaupun saya malu, saya akan tetap berterus terang kepada dia. Saya lebih baik mendapatkan sebuah ketegasan daripada saya termakan oleh maksud saya tersiksa oleh perasaan saya. Begitu, Pak. Nah, itu baru laki-laki. Kalau dua orang laki-laki sudah berbicara masalah prinsip, wanita jadi tersingkir deh. Jadi, daripada saya tersinggung karena masalah perbedaan gender, lebih baik saya permisi ke toilet dulu deh. Ya, Pak? Maaf. Bagaimana? Cantik kan anak saya? Ya pasti. Dia adalah kebanggaan saya. Saya akan korbankan segalanya buat dia supaya dia bahagia. Oleh karena itu, waktu mamanya meninggal 10 tahun yang lalu, saya memilih untuk tidak menikah lagi. Dan saya konsentrasikan kasih sayang Bapak ke dia semuanya. Makanya, kalau ada orang yang mau menyakiti dia, orang itu akan berhadapan dengan saya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang bisa membuat dia lebih bahagia, saya akan sayangi dia juga. Seperti saya menyayangi dia. Kamu cakap? Iya, Pak. Aduh, Dok. Lu aja dia yang masuk duluan, yang ketakutan mendain lampir itu, Dok. Dok, kalau dia sendiri sih nggak apa-apa. Tapi dia itu udah berkolaborasi sama Ibu Sugandi yang tajamnya juga. Ih, kesaktian gitu kalah sama kesaktian mereka. Tapi tujuan kita kan baik. Kita mau ngejenguk Bu Aminah. Kita juga mengemban misi kemanusiaan dari Tarisa. Ih, kemanusiaan lagi kayak PBB aja, Ido. Emang kita PBB. Pura-pura baik. Udah, masuk. Gua kunci. Duluan masuk. Terus kita mau ngomong apa kalau ketemu Bang Rasid nanti? Apa masalah rumah itu? Kan udah dibilangin Tarisa, biar urusan itu jadi urusan dia. Udah masuk. Tuh, aduh, takut. Ya masuk. Hidup. Ibu kangen sama Rafli. Saya akan telepon Rafli. Saya ambil HP dulu ya. Sebentar, Bu. Bang, di depan ada Ido sama Joko. Katanya mau ketemu Ibu. Suruh masuk. Abang aja deh. Biar saya yang menemani Ibu. Di depan ada Ido sama Joko, teman-temannya Rafli. Ido, Joko. Ya, Bang. Wah, baru kelihatan. Apa kabar? Baik, Bang. Kemana aja kalian? Ayo, duduk, silakan. Ada apa ini? Hah? Iya nih, Bang. Sorry, Bang. Ya, kita sibuk. Maklum lah, baru buka usaha. Oh. Terus kita baru tahu tadi siang, Bang, dari Tarisa kalau Rafli itu kerampokan. Ya. Memang begitulah, Dok.
Kami turut prihatin, Bang. Terima kasih, Dok. Tapi Raflinya lagi nggak ada. Kita juga sudah tahu kok Bang dari Tarisa. Tapi kami kesini sekalian mau jenguk ibu, boleh kan Bang? Ya boleh dong kok. Tapi tolong, kalau nanti kalian ketemu sama ibu, jangan bicara masalah perampokan. Dan satu lagi, kalian juga jangan bicarakan masalah Tarisa dengan Rafli. Ya? Iya, Bang. Kami ngerti. Ayo, Bang. Ayo. Bu, Tante. Tuh kan Do bener. Mau ngapain mereka kesini? Mereka mau melihat ibu saya. Rashid, kalau mau mengajak orang masuk ke rumah ini, pamit dulu dong sama saya. Ini kan rumah saya, bukan rumah kamu. Jangan mentang-mentang saya kasih kebebasan sama kamu. Kamu manfaatkan kebebasan itu seenaknya saja. Pamit dong sama saya yang punya rumah ini. Iya, Sid. Kita kan numpang di sini. Lagi pula buat apa sih kamu bawa cecunguk lapuk kayak begini ke rumah ini? Nanti penyakit ibu kamu malah semakin parah melihat mereka. Ya, kalau memang saya dianggap kurang ajar, saya minta maaf, Bu. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.